Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Juanita. Meninggalnya seorang personil kesehatan Satuan Tugas atau Satgas Pengamanan Perbatasan atau Pamtas Mobile RIPNJ Batalion Infanteri 7 Marinir Letu Eko Damara, 30 tahun masih menjadi perhatian publik. Terbaru Korps Marinir TNI AL akhirnya buka suara terkait tewasnya Letu Eko. Korps Marinir menyampaikan alasan pihaknya tidak jujur soal penyebab Letu Eko frustasi sampai bunuh diri demi menjaga marwah keluarga. Klarifikasi itu disampaikan pihak Marinir seusai beberapa hari mereka diam terkait kematian Letu Laut Eko. Hal itu disampaikan oleh Komandan Korps Marinir atau Dankormar Maijen Marinir Endi Supardi dalam konferensi pers di Markas Korps Marinir Jakarta Pusat pada Selasa 21 Mei 2024. Pihak Marinir menyebutkan bahwa Letu Laut Eko tewas setelah mengakhiri hidup di pos taktis Satgas Pamtas Mobile RIPNJ Batalion Infanteri 7 Marinir di distrik Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan pada Sabtu 27 April 2024 lalu. Di sisi lain, pihak keluarga sejak awal menilai ada kejanggalan dari kematian Letu Eko. Namun, Endi mengatakan bahwa pemberitaan terkait meninggalnya Letu Eko sudah simpang siur, seolah Marinir diam saja. Pihaknya mengatakan telah berusaha melalui komunikasi di belakang dengan pihak keluarga Letu Eko secara baik-baik, namun tidak diindahkan. Siang hari ini, teman-teman media, sebetulnya jujur saya sampaikan, saya selaku Komandan Korps Marinir tidak ingin menyampaikan ini di media. Saya sudah berupaya, berusaha koordinasi dengan pihak keluarga untuk diselesaikan atau bermediasi secara kekeluargaan. Tetapi berjalannya waktu, karena dari pihak keluarga ini mengambil langkah menggunakan atau lewat media, padahal yang sebetulnya sebelumnya kami sudah menyampaikan lewat asinder kami, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang meragukan, ada hal-hal yang belum puas, silahkan koordinasi atau datang kapanpun ke Markas Komando Korps Marinir. Tetapi rupanya ini tidak ditempuh, bahkan waktu hadir di sini pun ya, hasil investigasi saya kira beliaunya sudah baca, tetapi dengan alasan bandara juga terburu-buru kemudian kembali dan membuat statement seperti itu. Baik, saya selaku Komandan Korps Marinir pada saat kejadian Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara ini, yaitu pada tanggal 27 April 2024. Ini kejadiannya almarhum. Saat kejadian, Komandan Korps Marinir atau Dankormar TNI Angkatan Laut Maijen Marinir Endi menyampaikan terkait hasil investigasi tewasnya seorang perwira TNI AL asal Sumatera Utara, Letu Eko Damara. Ia mengaku langsung mengerahkan tim untuk segera melakukan penyelidikan mendalam sesaat setelah mendapat kabar tewasnya Letu Eko. Dikatakan olehnya, Letu Eko mengakhiri hidup pada Sabtu 27 April 2024 sekira pukul 13.02 waktu Indonesia Timur lalu. Saat itu, Letu Eko disebut datang ke ruangan kesehatan dan meminta para anggotanya untuk keluar dari ruangan tersebut. Kemudian, sekira pukul 13.06 waktu Indonesia Timur, Prada Mardano hendak memasuki ruang kesehatan. Namun ruangan tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Prada Mardano meninggalkan ruangan tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara letusan senjata satu kali dari dalam ruangan kesehatan itu. Saat mendengar suara letusan tersebut, anggota TNI lainnya yang berada di lokasi pun mencoba melihat dari jendela. Endi mengatakan saat itu ia melihat Letu Eko sudah berada dalam keadaan bersimbah darah dengan posisi tubuh bersandar pada dinding ruangan. Ruangan itu kemudian didobrak setelahnya
kemudian terlihat senjata laras panjang SS2 varian 1 yang terletak di samping Letu Eko. Letu Eko saat itu diketahui masih dalam kondisi bernyawa, kemudian langsung dibawa ke RSUD DKI Kabupaten Yahukimo. Namun, pada sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, Letu Eko dinyatakan meninggal dunia. Dari tim investigasi, karena saya langsung perintahkan dengan nomor dan kormar di sini ada, nomor sprint 950 4 Romawi 2024 tanggal 28 April 2024. Artinya saya sudah melaksanakan tugas sebagai dan kormar untuk menyelidiki, untuk melihat secara lebih detail, lebih dalam, lebih jelas sebagai pertanggungjawaban saya sebagai komandan korps untuk dilaporkan ke tingkat yang lebih atas. Nah, dari hasil investigasi ini didapat keterangan seperti ini. Berdasarkan informasi awal dari Pasintel Satgas Pamtas Mobil RI PNG Yonif 7 Marinir 2023 bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 atas nama Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara NRP 23057P jabatan sebagai dokter Satgas Pamtas Mobil RI PNG Yonif 7 Marinir dinyatakan meninggal dunia di Kortis Koramil DKI Kodim 1715 Yahukimo. Sehubungan dengan hal tersebut, tadi sudah saya sampaikan, saya segera mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan tim investigasi untuk aksi kejadian yang sebenarnya seperti apa. Kemudian tim investigasi tersebut bertujuan tadi sudah saya sampaikan untuk memberikan laporan kejadian yang sebenarnya tentang sebab meninggalnya almarhum. Dari Korps Marinir TNI AL mengungkapkan dugaan motif atau hal yang mendorong perwira TNI AL asal Sumatera Utara Letu Eko Damara mengakhiri hidupnya. Letu Eko diketahui merupakan personil kesehatan atau dokter satuan tugas atau Satgas Pengamanan Perbatasan atau Pamtas Mobile RI PNG Batalion Infanteri 7 Marinir. Komandan Korps Marinir TNI AL Majen Marinir Endi Supardi mengatakan Letu Eko meninggal karena mengakhiri hidup. Berdasarkan hasil investigasi, Letu Eko menembakkan kepalanya dengan senjata SS2 varian 1 di pos komando taktis. Endi mengungkapkan Letu Eko mempunyai utang kepada rekannya di daerah operasi sekitar 177 juta rupiah. Selain itu ada juga utang sebesar 641 juta rupiah, sehingga total keseluruhan sebesar 819 juta rupiah atau hampir 1 miliar rupiah. Setelah dilakukan forensik digital, ditemukan sejumlah temuan uang utang-utang tersebut dipakai untuk apa. Diduga Letu Eko semasa hidupnya terjerat utang dari judi online, di mana jejak digital itu masih ada di handphone pribadinya. Endi mengatakan Letu Eko ini tidak menjelaskan alasan saat meminjam uang ke prajurit lain di daerah operasi tersebut. Kemudian terkait dengan utang tersebut dikatakan oleh Endi juga sudah disampaikan kepada pihak keluarga melalui jajarannya. Nah, ini utang-utangnya. Silakan, mungkin mau di-zoom boleh? Ada dua ya, daerah operasi dengan di garis belakang. Ada dua. Ini yang pertama di daerah operasi. Di daerah operasi ini ada 177 juta 324.400 rupiah. Kemudian di garis belakangnya ada 641 702 638 rupiah. Total keseluruhan utang almarhum 819 juta 27.038 rupiah. Ini utang-utangnya almarhum. Mohon diulang, Pak. Saya ulangi. Totalnya almarhum, Totalnya. totalnya almarhum 819 juta 26.000. Saya ulangi, 819 juta
Rp27.038. Semuanya judi online ya Pak ya? Perputaran uangnya ya Pak? Nah, untuk pastinya habisnya di situ semua, saya tidak bisa memastikan di sini. Tetapi dari browsing-browsing yang ada, downloadnya yang ada dari almarhum, semuanya di judi online di situ. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena beliau tidak beli barang apapun di daerah operasi, tidak ada yang dibeli. Terima kasih. Sebelum mengakhiri hidupnya, perwira TNI AL asal Sumatera Utara Leto Eko Demara menuliskan sebuah catatan cukup panjang di ponselnya terkait masalah yang sedang dihadapi. Hal itu diungkap dalam konferensi pers Korps Marinir di Markas Korps Marinir Jakarta Pusat pada Selasa 21 Mei 2024. Berdasarkan catatan yang ditinggalkan, Leto Eko diduga mengalami frustasi karena terlilit utang. Sebelumnya diketahui pihak keluarga mendiang Eko mempertanyakan terkait kematian Eko yang mulanya disebabkan karena penyakit malaria hingga dugaan bunuh diri. Paman Leto Eko, Abdul Sattar Siahaan, saat diwawancarai pihak TNI Angkatan Laut ini menyebut keponakannya tewas bunuh diri menggunakan senjata api, namun pihak keluarga tidak percaya Leto Eko mengakhiri hidup, melainkan menduga keponakannya ini tewas dianiaya lalu ditembak hingga tewas. Sebab saat jenazah tiba ke Langkat pada 29 April 2024 lalu dan kain kafan dibuka, ditemukan diduga lebam bekas penganiayaan dan bekas sundutan rokok. Tak hanya itu, jenazah Letu Laut Eko Demara ini juga tidak dilakukan autopsi. Ada juga status akun WhatsApp yang seolah menggambarkan waktu jelang kematiannya. Sepekan sebelum tewas, perwira TNI AL Eko Demara ini ternyata sempat curhat kepada kakaknya bernama Dedi, di mana Letu Eko Demara bercerita bahwa dirinya memiliki masalah besar dan merasa diintervensi oleh komandannya. Kendati demikian, pihak Korps Marinir membantah terkait pernyataan Dedi tersebut karena dinilai tidak ada bukti mendasar dan hanya sebatas kesimpulan sepihak. Beliau di note-nya menuliskan ini. Bisa didengar, nanti bisa di zoom juga, saya bacakan dulu. Pertama, harapan untuk berkeluarga tidak ada. Harapan untuk sekolah tidak ada. Harapan dianggap baik tidak ada. Harapan ada tempat di instansi tidak ada. Harapan ada tempat di satuan tidak ada. Harapan diterima orang-orang sekitar tidak ada. Lalu apalagi yang mau diharapkan kalau tidak mati. Jadi memang sudah putus asa mau mati. Lanjut. Nah ini hakim yang mana atau hakim di Satgas ada yang tadi yang namanya hakim ini apa Ustaz? Betul hakim ini? Ini barohnya? Bintara Rohani bukan? Oh berarti dari kamu, oke. Berarti nyambung. Saya bacakan. Ya duduk lagi silakan. Berarti Pak dari kalimat kamu yang menyampaikan dari Ustaz. Terima kasih Ustadz Hakim atas ceramahmu siang tadi. Mungkin ada betulnya saya zolim, tapi tidak sedikit pun terlintas di kepala saya buat minjam tapi nggak ada niat bayar. Tapi nggak apa-apa, saya tahu arah ceramahmu hari ini ke seluruh orang. Wajar kamu menelanjangi aib-aib saya. Saya mohon maaf buat orang-orang saya zalim. Saya masih belum mampu membayar. Kalau hidup saya lanjutin, yang ada saya semakin zalim dan nggak berguna. Sebagai seorang perwira, saya sangat memalukan dan tidak berguna. Merugikan banyak orang, tidak layak hidup. Hanya menjadi beban buat Satgas dan merusak nama baik Satgas, terutama Komandan Satgas. Saya tidak akan sedikit pun ada niatan menjelekkan nama kalian. Membuat nama kalian jelek tidak ada. Tapi karena saya sudah gak sanggup menyelesaikannya, biarlah saya bayar pakai nyawa. Agar kalian semua puas, perwira, dokter, tukang utang yang jadi beban. Perusak, tidak berguna, dan memalukan ini mati. Jadi, oke, saya lanjutkan. Dan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Karena di duniawi, dia sudah tidak mampu. Allah, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa. Akan ada penghakiman dan konsekuensi dari segala tindakanku. Aku pasrah
dan mohon ampun padamu dan siap menerima konsekuensi hukuman darimu. Semoga suatu waktu kelak aku bisa mendapat ampunanmu dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Aku tidak menyesal kau hukum karena aku salah. Sampai kapanpun aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, dan Nabi Muhammad utusanmu, ya Allah. Allahu Akbar. Ini yang ditulis di note HP yang bersangkutan. Jadi kalau kita rangkaikan dari cerita ini semuanya berkaitan ataupun nyambung. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.